Romo Mangku, Pini Sepuh, anggota Dewan, PHDI, WHDI, berada singkatnya umat sedharma yang saya muliakan. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbrigatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Baiklah hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan dewan suasana yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh anugerah ini, saya menyampaikan sedikit, mengingatkan kembali tentang catur berata penyepian itu. Enjang nia nyepi dan wenang sejat me anyambut karya sakaluwirini. Ageni-geni separania wenang sang roh gelara tekne tape berata yoga kasuniatan. Artinya dapat kita simpulkan catur dari lontar sundari gama itu, yang pertama amati geni, yang kedua amati karya, yang ketiga mati lelanguan dan lelanguan. Inilah yang menjadi ending topik pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini. Amati geni artinya di situ kompor tidak nyala, dapur tidak ngebul termasuk mixer. Kalau sudah dapur tidak mengepul, itu berarti kita tidak memasak. Sehingga dari hal itu kita diharapkan bisa upawasa. Upawasa selama 24 jam, kita tidak makan, kita tidak minum. Ini apa gunanya kita melakukan hal itu? Kalau kita biasa mencerna, lalu tidak mencerna merupakan tenaga ekstra. Larinya ke otak, sehingga otak kita menjadi sehat, otak kita menjadi tenang, daya ingat kita menjadi tajam. Begitu juga biasa mencerna, lalu kita tidak mencerna, pori-pori tubuh itu mengembang sehingga toksin-toksin penyakit itu akan keluar dari tubuh kita dari dalam ini. According to the science they explain, healthy mind ensure healthy body ensure healthy mind. Orang suci kita menjelaskan, pikiran yang sehat menjamin tubuh yang sehat menjamin pikiran kita yang sehat. Bapak Ibu, Saudara hadirin yang saya muliakan. Kalau sudah kita sehat, kita akan bisa beraktivitas. Maka daripada itu, momen yang penuh anugerah ini semestinya tidak disia-siakan oleh kita, khususnya umat Hindu. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita melakukan catur berata penyepian ini, amati geni itu secara kasat mata tadi, tetapi secara tidak kasat mata, yaitu kita harus memadamkan pada saat nyepi itu nafsu amarah atau keroda itu, nafsu seksual kita padamkan pada saat itu, dan juga keserakahan kita padamkan pada saat itu. Kalau kita masih marah pada saat nyepi,
itu sesungguhnya kita kegagalan yang kita lakukan. Hal ini terungkap di dalam Adiaya 2 Sloka 63. Krodat bawati samohat semerti wibrama, semerti bransat budi nasat pranasayati. Dari amarah timbul kebingungan, hilangnya ingatan, hancurnya nalar membawa pada kemusnahan. Musnah di sini bukan berarti mati saja Bapak Ibu, gagal pun tergolong musnah. Di samping itu juga jangan sampai kita marah pada hari yang penuh anugerah ini. Kalau kita marah itu adalah sesungguhnya dosa. Itulah yang terungkap di dalam Adiaya 3 Sloka 37. Kama esa kraja esa rajo guna sambawah maha sano maha papma widi inam ihawairinam. Nafsu amarah itu merusak. Nafsu amarah itu penuh dosa. Ketahuilah keduanya itu terdapat di bumi ini. Jadi untuk apa kita marah? Tujuan kita hidup ini supaya kita nantinya bisa mencapai surga. Namun kalau kemarahan yang terjadi, neraka yang kita jumpai. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, lalu penderitaan yang akan terjadi. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di tempat ini tentunya melakukan yaitu amati geni itu dengan baik. Itu yang pertama. Oleh sebab itu keseharian pun kita itu setelah kita ngembak geni dan seterusnya ini kita menghindari kemarahan. Jangan sampai marah. Karena marah itu merusak. Karena marah itu dosa. Di sini saya dilihat Bapak Ibu walaupun sudah berumur tapi masih banyak yang ganteng. Yang laki-laki, yang wanita, gini saja tua masih cantik apalagi waktu muda. Ini pasti luar biasa. Tapi kalau kita di rumah tangga, bapak maupun ibu suka marah-marah, itu akan merusak pemandangan. Di samping dosa merusak pemandangan. Maka daripada itu, kita jangan sampai di keluarga itu marah. Biasanya yang memicu kemarahan itu banyak. Faktor ekonomi bisa. Faktor juga kelahiran bisa. Dan yang paling parah di zaman modern ini, banyak saya lihat kemarahan itu muncul karena ada pil dan will. Pil yang saya maksudkan ada pria idaman lain. Will yaitu wanita idaman lain. Kalau sampai itu terjadi, kita sudah berkeluarga, masih terjadi itu, tidak salah di dalam keluarga pada akhirnya menyanyi. Bu, boleh saya nyanyi? Izin. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan ku berikan padamu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, saya hanya menguji ingatan ibu saja. Kalau madu ada di tangan? Kanan. Pinter. Kalau racun ada di tangan? Kiri. Mana ibu lebih baik di madu atau di racun? Jawaban yang cerdas di bongso ini, keduanya tidak benar. Karena itu kita harus smile, kita harus senyum. Give you smile to all. Berikan senyuman itu kepada semua orang. But give you love for only one person. Tapi berikan cinta itu kepada satu orang. Itu akan membawa kedamaian untuk kita semua. Yang kedua, amati karya. Sesibuk apapun kalau catur berata penyepian sedang berlangsung, amati karya jangan sampai kita lakukan Bapak Ibu. Kita tidak akan tersiksa, tidak akan neraka karena 1 hari atau 24 jam. Maka daripada itu kita jangan bekerja. Tapi di luar daripada
hari catur berata penyepian itu, kita sebagai umat Hindu harus bekerja keras. Mengapa saya katakan hal itu? Di dalam Adhyaya 3 Sloka 3 Gita, Lokesmin Dwi Widanista Pura Paroktamaya Naga Jenana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yoginam. Sejak dulu ku katakan wahai anaga, hanya ada 2 disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Arti dari sloka ini, tidak ada manusia pinter tanpa belajar, tidak ada manusia kaya tanpa bekerja keras. Maka di luar daripada yang ditentukan, di luar dari catur berata penyepian ini, kita memang harus bekerja keras. Adhyaya 3 Sloka 8, Niatam kuru karma tuam karma jaya hai karmana sarira rapi catena prasedin akarmana. Wahai umat manusia, bekerjalah kamu, bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Apabila tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita akan sulit, very difficult. Oleh sebab itu kita tidak boleh jadi pemalas. Berkaitan dengan kerja ini, saya pesan kepada generasi muda Hindu yang ada di Bongso. Saya berharap tantangan atau challenge kita, teknoskip, mediaskip, financeskip, ideoskip, etnoskip, ini adalah sangat berat sekali. Maka solusi atau wing solusi ini yang harus kita tempuh, kita harus memiliki knowledge yang bagus, education yang bagus, skill yang bagus, teknologi and good karakter yang bagus. Ini adalah tumpuan harapan kita. Maka orang tua kita, termasuk kami juga, menginginkan generasi muda ke depan sesuai dengan Sara Samusaya 16, bagaikan matahari menerangi gelapnya dunia. Ini yang diharapkan. Oleh sebab itu langkah yang harus ditempuh itu, saya berharap dominan kita bekerja menggunakan otak daripada menggunakan otot, walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan. Bayangkan itu, kalau kita bekerja dominan pakai otot, dari pagi jam 8 kita ngangkut batu di kali, kita bawa ke pinggir jalan, 1 meter, 2 meter, ongkosnya 200.000. Tapi kalau kita dominan menggunakan otak, itu ngangkat batu, 3 atau 4 batu, 5 batu, 6 batu lah katakan itu kita dapat puluhan juta. Batu apa? Batu ginjal. Ini artinya kita menggunakan otak. Coba kalau generasi muda di sini ada yang cita-cita tamat SMP, SMA berhenti, ingin jadi BABU. Beda dengan doktor, beda dengan profesor. Tahu BABU? Babu. 1 bulannya hanya dikasih 2 juta. Tapi kalau dominan menggunakan otak, kalau kita sebagai pembicara katakan di luar negeri itu, hanya 4 jam kita ngomong itu di mimbar. Uang puluhan juta pasti ada di kantong kita. Belum lagi dari penghasilan yang tetap. Maka daripada itu jangan salahkan. Ada orang teman-teman kita, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat. Dan yang tidak kalah pentingnya, istrinya cantik memikat. Ini yang dominan menggunakan otak. Maka daripada itu, don't you bilisi, jangan kamu malas. Karena Tuhan bersabda seperti tadi, tidak ada orang pintar tanpa belajar yang baik, tidak ada orang kaya tanpa bekerja keras. Saya salut di Bongso ini, hebat orangnya, tekun, kreatif, ulet, disiplin, bertanggung jawab, sehingga muncul ungkapan, I must do my responsibility. Saya harus tanggung jawab terhadap beban yang diberikan kepada saya. Sanggup generasi muda Bongso akan maju? Tepuk tangan untuk pemuda kita. Ini baru aja pemuda-pemuda tangguh, pejantan-pejantan, petarung-petarung hebat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bekerja pada saat kita nyepi itu, betul. Tapi di luar itu, kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus teladan, kita harus disiplin, dan kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak mencari hiburan dan juga tidak bepergian.
Kadang-kadang saya melihat oknum-oknum tertentu. Kalau di sini sih saya tidak tahu, tapi saya yakin tidak. Kalau tahu dia hari nyepi, jauh sebelumnya dia sudah kontak temannya. Mumpung hari nyepi, kita Pancasila yuk katanya. Meceki istilah di Bali. Tapi di sini karena saya lihat aktivitasnya sibuk dengan pekerjaan, mungkin itu tidak ada. Bagus kalau tidak ada itu. Jangan sampai kita berjudi di pada hari yang penuh berkah, hari yang penuh anugerah ini. Karena Brahman bersabda di dalam Rigveda Mandala 10, Sukta 32, mantra 12 itu. Jaya tapiyate wasya kita hina, mama putra tia kuaswit, reniab, diam, danab, icamana, anyestam, aptam, eta. Tidak ada seorang istri yang bahagia punya suami penjudi. Tidak ada seorang anak bahagia punya orang tua penjudi. Dan selama anak orang itu berjudi, selama itu orang tua terutama ibunya dirundung penderitaan. Maka daripada itu, terutama generasi muda adik-adik kami yang ada di sini, dengan kemajuan teknologi juga judi online juga banyak. Sudah banyak bukti yang menjadi kanker kantong kering dan juga tulalit tulang dan kulit saja. Mestinya belum waktunya dia naik R3 sudah naik R3. R3 yang sama maksudkan rong tlu, Bu. Ini karena tidak ada manfaatnya. Maka daripada itu kita betul-betul fokus sireruh ring pati. Siapa tahu tentang kematian, kapan lagi kita menyambut hari yang penuh berkah, hari yang penuh anugerah ini. Oleh sebab itu di sini sangat kompak. Di sini saya suka, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Sehingga ada pertanyaan, saya juga pernah diundang sebagai pembicara di Den Haag di Belanda itu. Dan kebetulan juga diundang Antep Banten di Belgia, di pura kita itu. Ada juga orang bertanya, kalau sudah tidak makan, tidak minum, tidak bepergian, tidak bekerja, apa yang dilakukan Vinandita Murba katanya. Disinilah kesempatan kita. Kita ikuti sabda-sabda Tuhan yang begitu agung. Di dalam Adiaya 9 Seloka 22. Anna cinta yang tomam ya janah baryu pasateti syamlitem abyuk tanam yoga kesema wahami aham. Siapapun di antara manusia yang taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga dan apa yang dia inginkan akan terkabulkan. Oleh sebab itu pada saat catur berata penyepian ini, yang mesti dilakukan perintah Tuhan itu setidak-tidaknya satu, misalnya kita meditasi, dhyana, konsentrasi full ke Tuhan. Di situ kita meditasi, apakah meditasi angka? Apakah kita meditasi cahaya? Agar kedamaian itu selalu menyelimuti kita. Itulah sabda beliau yang terungkap dalam Adiaya 3 Seloka 30. Mayi sarwani karmani sanias adiat macitasa nirasir nirmamo butwa yudaswa wigata juara. Duduk, pusatkan pikiran kita kepada dewa atau dewi mana saja yang kita puja, karena itu yang akan melindungi kita. Dan jangan gentar, kita kusuk, ini adalah sabda Tuhan. Misalnya kita capek, kita misalnya lelah meditasi, kita bisa melakukan misalnya kirtanam, melakukan japanam. Dalam sabdanya 10 Seloka 25, Mahar sinam berguru semi giram ekam aksaram jenana japayadnya semi setawaranam Himalaya. Aku adalah bergu di antara maharsi. Aku adalah ongkara di antara aksara suci. Aku adalah japa di antara yadnya. Dan aku adalah Himalaya di antara benda mati. Ini tidak kalah pentingnya dengan yadnya yang lain. Itulah karena juga ada sabda di sana. Dan terjadi percakapan antara Resi Narada dengan Dewa Brahma. Resi Narada bertanya, wahai Dewa Brahma sang pencipta alam semesta ini, apakah yang harus dilakukan oleh umat manusia
agar terbebas dari buruknya zaman kali. Dewa Brahma dengan tegas mantap tanpa keraguan-raguan mengatakan yang harus dilakukan nama semranam kirtanam japanam. Nama semranam artinya kapanpun dimanapun dalam situasi apapun kita itu harus selalu ingat kepada Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu. Di sini saya menceritakan kisah seorang petani. Karena di sini juga masih ada petani ya Pak ya, Bu ya. Dan juga yaitu seorang resi yang luar biasa yaitu Narada. Kalau resi Narada ini tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah selalu ingat dengan Narayana. Yang disingkat Narayan. Narayana itu tidak lain adalah Dewa Wisnu. Selalu dia bawa rebabnya itu. Narayan, Narayan. Suatu ketika resi Narada ini muncul rasa ego. Dia katakan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, ada enggak manusia di dunia ini yang lebih rajin daripada saya katanya. Akhirnya Dewa Wisnu pada waktu itu tersenyum mengatakan, itu coba selidiki mungkin ada di Bongso katanya. Nah setelah itu ada petani itu. Resi Narada penasaran. Masak sih ada manusia biasa yang menyamai saya baktinya. Akhirnya dia melakukan satu riset, melakukan satu penelitian. Maka tiap hari dia amati. Petani itu sebelum matahari terbit yang disebut Brahma Murta. Dia itu memuja kebesaran Tuhan. Walaupun dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa apapun Tuhan itu mengerti. Maka dia lakukan dengan bahasanya sendiri. Setelah itu dia dapat menikmati hasil kebunnya. Baru dia ke kebun. Dia pupuk, kasih bibit yang bagus, pengairan, pengolahan tanah, pemberantasan hama, melimpah ruah hasilnya. Begitu siang dia istirahat, sebelum istirahat dia cuci kaki dan sebagainya, sembahyang dulu, baru dia makan. Setelah itu istirahat, sore lagi ke kebun, sore menjelang malam dia cuci kaki, dia mandi, dia sembahyang. Akhirnya Resi Narada itu penasaran. Cuman 3 kali sehari orang itu sembahyangnya, kok dikatakan mengalahkan saya? Maka pada saat itu timbul emosinya menghadap Dewa Wisnu. Dewa Wisnu katanya. Tapi Dewa Wisnu tersenyum. Narada, coba ambil itu kendi itu penuh dengan air. Coba kamu keliling itu Murwadaksina, jangan sampai ada setetes pun air itu jatuh. Maka pada saat itu Narada mengambil dengan penuh hati-hati. Rupanya cukup, dipanggillah dia. Narada, aku bertanya, selama kau Murwadaksina berapa kali kau ingat aku? Pada saat itulah Narada berkata, wahai junjunganku Dewa Wisnu, ampun beribu ampun, hamba takut air itu jatuh dan menetes, hamba tidak ingat kepadamu. Disitulah Dewa Wisnu lagi menyampaikan, Narada, itulah aku katakan petani itu. Walaupun dia sesibuk apapun, seberat apapun beban dan tanggungan keluarga, dia masih menyempatkan diri untuk memuja kebesaranku. Disitulah dia menyadari bahwa di sini walaupun kesederhanaan, tetapi kita dituntunkan pagi, siang, sore untuk mendekatkan diri kepada Brahman itu adalah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Walaupun sesungguhnya Narada itu bisa dijadikan teladan dan petani yang tekun itu, yang sederhana itu pun itu bisa dijadikan panutan. Tatkala seperti itu, siapapun melakukan itu, Tuhan itu bersabda di dalam Adhyaya 4 Sloka 22, di dalam Adhyaya 4 Sloka 8. Pariternaya sadunam winasaya caduskritam dharma sampanartanaya sambawami yuge yuge. Tuhan akan melindungi orang-orang sadu, orang-orang suci, orang-orang baik, orang saleh semacam kayak kita. Tuhan akan menghancurkan semua bentuk kejahatan.
Itulah sebabnya aku lahir ke dunia dari zaman ke zaman untuk menegakkan dharma itu. Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Remeh kelihatannya, tapi besar khasiatnya. Maka daripada itu, have the love of God filling and thrilling your heart, then you cannot hate anyone. Milikilah cinta kasih yang menggetarkan hatimu, pastikan tidak ada kebencian di antara kita terhadap siapapun. Hindu diajarkan Wasudewa Kutumbakam, kita bersaudara walaupun berbeda etnis, berbeda agama, berbeda suku, dia sesungguhnya adalah saudara kita. Sarwamidam kalu Brahman, Brahman bersemayam dalam semua ciptaannya. Dan juga tatua masyat mapu dan atmaku bersumber dari yang sama, sehingga dengan demikian tidak ada lagi ruang atau tempat menyakiti orang lain. Itu adalah tidak baik. Dan kita harus bekerja keras. Di dalam Atharva Weda, Mandala 20, Sukta 18, Mantra 2 dikatakan, Icantim dewam sunwantam nasuap naras prayanti yanti apramadam atanra. Yang artinya, para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak suka kepada orang-orang yang malas dan gampangan. Dan orang yang selalu waspada, dia akan menemukan satu bentuk kebahagiaan. Oleh sebab itu, setelah kita acara Gembakeni ini, kita mendapatkan anugerah daripada para dewa ini, para dewi, hendaknya kita harus mencerminkan sebagai orang Hindu. According to the sign they explain, start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is way to the God. Orang suci kita menjelaskan, awalilah hari dengan penuh kasih, lewati hari dengan penuh kasih, isilah hari dengan penuh kasih, sampai mengakhiri hari ini dengan penuh kasih. Sesungguhnya ini adalah jalan menuju Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, demikian semoga ada manfaatnya. Bunga mawar, bunga melati, tidak bisa ditawar, harus pasti. Jadilah Hindu yang sejati di bangsa ini. I apologize, Samrong, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.